dengan negara yang lain. Jadi sebelum kita mempelajari tentang interaksi antar negara, kita sampai dulu pelajaran kita yaitu mengenai benua. Yaitu pada mulanya benua itu hanya ada satu yang terkenal dengan benua Pangea. Menurut seorang ahli yang terkenal dengan teori Wegener, dia itu merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari negara Jerman. Menurut penelitiannya, sebelum lebih kurang 300 juta tahun yang silam, semua benua pada waktu itu satu yang disebut dengan Pangea. Tetapi karena ada pergerakan dari kedalaman, sehingga benua yang satu yang disebut dengan Pangea itu terpecah menjadi dua, yang disebut dengan Eurasia dan Gondwana. Sehingga sebahagian benua yang terpecah yang disebut dengan Eurasia itu bergerak ke arah utara dan Gondwana itu bergerak ke arah selatan. Jadi sehingga akibat perpecahan itu kedua benua tadi terpecah lagi menjadi beberapa bagian, sehingga terbentuklah sekarang itu ada 5 benua yang terkenal dengan panca benua. Benua apa sajakah itu? Benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Selain itu, ada lagi sebahagian orang mengatakan ada 7 benua. Apa saja yang dimasukkan 7 benua? Termasuk kutub utara dengan kutub selatan. Jadi karena di kutub utara dan selatan tidak ada kehidupan atau tidak ada manusia, maka tidak dimasukkan ke dalam benua. Sehingga benua itu hanya 5 yang disebut dengan panca benua. Tadi sudah saya jelaskan benua apa sajakah itu. Jadi sekarang kita lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan benua. Benua itu adalah daratan yang luas, yang pada bahagian tengahnya kering dan tidak mendapat pengaruh angin laut dan yang basah dan lembab. Benua ini dikelilingi oleh samudra yang luas. Jadi sekarang kita lihat dulu, kita itu Indonesia berada di benua mana? Indonesia itu berada di benua Asia. Jadi kalau kita lihat, sekarang kita mempelajari dulu yang pertama, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu benua Asia. Benua Asia berdasarkan luasnya, dia terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi hampir seluruh wilayah di belahan bumi utara. Jadi sebahagian hanya kecil wilayahnya yang berada di belahan bumi selatan, termasuklah itu Indonesia. Antara benua Asia dengan benua Eropa itu merupakan satu daratan, sehingga antara kedua benua itu hanya dipisahkan oleh daratan. Daratan apakah itu? Terkenal dengan pegunungan Ural. Jadi itulah yang membatasi antara benua Asia dengan benua Eropa. Jadi kita lanjutkan. Jadi benua-benua yang lain ada di permukaan bumi, kita lihat itu ada benua Amerika, ada benua Afrika, dan ada benua Australia. Kesemuanya itu tergabung ke dalam panca benua tadi. Jadi untuk selanjutnya, kalau kita lihat di benua Asia, kita lanjutkan kembali penjelasan benua Asia tadi. Benua Asia itu merupakan daerah yang paling luas. Asia merupakan benua terluas pertama di dunia. Puncak tertinggi di sana terdapat yang namanya Gunung Everest, setinggi 8.848 mil. Untuk tugas, coba kamu ambil atlasmu tadi. Sekarang kamu buka dulu buku paketmu halaman 5. Di sini ada kegiatan kita. Setelah kamu mendengarkan beberapa bagian yang saya jelaskan tadi, di sini ada tugasmu, yaitu mencermati letak setiap benua dan negara yang ada di berbagai benua. Contohnya di sini ada dibikin 5 kolom. Nama benua kolom pertama, batas wilayah kolom kedua, daftar negara-negara kolom ketiga.
Di sini saya jelaskan satu contohnya, nanti kamu tambahi. Contohnya yang nomor 1, nama benua. Nama benuanya adalah Asia. Luasnya 44.579.000 km bujur sangkar. Selain itu, kamu cari lagi nanti di dalam atlas mana-mana sajakah batas wilayah benua Asia itu. Asia sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa dan pegunungan Ural. Jadi kita lanjutkan kolom yang kedua, daftar negara-negara yang terdapat di benua Asia. Di sini benua Asia dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Kita lihat kelompok yang pertama adalah negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Utara. Apa sajakah itu yang termasuk ke dalam Asia Utara? Di situ ada contoh negaranya Siberia. Yang lainnya kau cari. Di Asia Timur negara-negaranya ada Mongolia, ada Cina. Selainnya kau lihat, kau lengkapi nanti di bukumu. Baru Asia Tenggara. Asia Tenggara itu termasuklah di situ negara Indonesia atau disebut dengan negara-negara tergabung ke dalam kelompok ASEAN. Selain ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura. Kamu lengkapi nanti. Baru di Asia Selatan, di situ ada Pakistan, India, Nepal, dan kau cari selanjutnya. Di Asia Barat, di situ ada Turki. Kau cari lagi selanjutnya. Baru di Asia Tengah, di situ ada Armenia, ada Azerbaijan. Kau lengkapkan lagi nanti di bukumu. Di sini sudah saya berikan contoh jawaban nomor 1. Kau cari nanti dengan cara melihat di dalam atlas, kau cari itu benua yang kedua, yaitu benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Setelah kau dapat tadi nanti nama benuanya, bikin luasnya, bikin batas wilayahnya, bikin daftar-daftar negaranya. Sudah bisa dimengerti kan anak-anak ibu sekalian? Jadi untuk pengumpulan tugas ini kita kumpulkan 1 minggu dari sekarang. Jadi kalau ada yang kamu kurang mengerti, bisa kau tanyakan di dalam kelompok WA grup kita. Sampai bertemu ya anak-anak ibu.